3 dari 14 korban yang sudah di BAP, diperiksa dan sudah divisum. Artinya sudah ada resmi 14 yang melapor terhadap perlakuan terduga JE. Nanya tentang hukum, tips, kejahatan terhadap anak, dan masih banyak lagi. Cukup kirimkan pertanyaan di official Instagram dan Facebook Bang Aris. Nah, pertanyaan terpilih akan kita diskusikan di Ngobras. Ayo kirimin pertanyaan kamu ya. Halo sahabat anak Indonesia, jumpa lagi bareng Nia di Ngobras, ngobrol bareng Bang Aris dalam episode Q&A yang akan tayang setiap hari Rabu jam 7 malam. Ini adalah episode spesial kita karena di belakang kita lagi di Bali dan Nia sekarang sudah bersama Bang Aris. Ya, selamat siang Nia. Gimana Bang? Ya, sangat luar biasa ya. Kita santai tetapi harus serius ya, karena kita akan bicara tentang nasib anak Indonesia. Walaupun kita sekarang ada di Bali, Siap. menikmati ciptaan Tuhan, tetapi dengan semangat baru kita syuting di sini, kita berbincang di sini. Sekali lagi santai tetapi serius. Oke. Itu yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Oke. Jadi sekali lagi santai tetapi serius. Nah, Abang mau dapat pertanyaan yang serius dulu atau yang santai dulu? Yang santai juga boleh, yang serius juga boleh, terserah. Kita siap untuk melayani, menjawab seluruh pertanyaan netizen. Betul. Bang, karena ini di Bali, Ya. ini pertanyaan pertama khusus dari Bali. Apa itu Nia? Oke, dari Kak Jermai _ Aha. asal usul Bali disebut sebagai Pulau Dewata. Pak Aris tahu nggak? Iya, tahu dalam sejarah waktu kecil, buku-buku cerita ya. Saya kira ini kan tempat spesial sebagai apa yang disebut dengan bumi Dewata, yang tentunya adalah salah satu sebuah pulau yang sangat luar biasa dan spesial, karena juga latar belakangnya juga agama mayoritas di sini Hindu. Kemudian mereka punya budaya dan seni yang sangat tinggi, menghargai budaya, menghargai keberagaman dan seterusnya. Saya kira secara detail tentu akan panjang kalau saya cerita. Oke Bang, tapi paling enggak Bang Aris tahu teman-teman kalau misalnya untuk anak-anak Indonesia saya kira perlu sejarah setiap lahirnya sebuah pulau, sebuah tempat, misalnya sejarah Danau Toba, sejarah Pulau Dewata, Madura, Jawa dan sebagainya, itu pasti punya latar belakang. Untuk anak-anak Indonesia perlu mengetahui sejarah. Inilah kita ajak untuk kita bergembira ria di sini, tetapi sekali lagi serius. Oke Bang. Oke, sebagai juga ini ya Bang, memperkenalkan makin banyak pariwisata di Indonesia, begitu ya Bang ya? Iya, tapi saya sangat, sebelum kita lanjutkan dengan diskusi atau menjawab pertanyaan netizen gitu, tadi malam saya berkeliling di Denpasar ya, dari beberapa tempat. Saya sangat menangisnya karena ternyata semua tempat-tempat seperti kuliner, pusat-pusat perbelanjaan yang begitu sebelum corona itu adalah sebagai pusat perbelanjaan dan pusat hiburan dan seterusnya, tetapi sangat sedih sekali, sepi sekali, dan tidak ada lagi turis-turis asing, yang adalah turis-turis lokal. Nah, ini tentu akan berdampak nih ya, berdampak ketika income generating atau income keluarga atau bentuk-bentuk usaha lain yang tentu tidak ada konsumen, itu akan berdampak tentunya dalam ekonomi keluarga. Nah, tentunya juga akan juga berdampak serius bagi bagaimana membesarkan anak, karena semua kegiatan-kegiatan bisnis itu, baik itu yang kecil sampai besar, itu terhambat ya. Jadi Bali bukan seperti bayangan kita Bali sebelum corona. Iya. Menyedihkan sekali. Iya, Bang. Bang. Ini tentu menjadi keprihatinan kita. Hendaknya corona harus terhindar dari kita dan tidak akan terjadi lagi di bumi Dewata dan Indonesia secara keseluruhan. Oke, yang pasti pokoknya intinya kalau Bali balik lagi seperti awal, nomor 1 pariwisata ramah anak, begitu ya Bang ya? Saya kira oleh karena itu nanti setelah kita bisa berhasil
menghadapi corona bahkan dunia, saya kira kepentingan terbaik anak, bagaimana Pulau Dewata, Denpasar dan Bali secara keseluruhan menjadi pusat atau destinasi wisata yang ramah pada anak. Demikian juga tempat-tempat yang lain seperti Danau Toba, di tempat-tempat yang lain, Tondano dan sebagainya yang saat ini sedang dipromosikan pemerintah Indonesia sebagai destinasi yang layak untuk dikunjungi turis-turis asing dan mancanegara, tetapi tetap harus menjaga semua destinasi wisata ramah dan bersahabat dengan anak. Bang, berarti karena abang dari Medan, kapan-kapan kita bisa kali ya diajak ngobras di Danau Toba? Saya kira penting sekali nih ya. Itu luar biasa kalau kita akan lakukan supaya kita bisa sharing apa yang terjadi di daerah-daerah wisata lain. Termasuk Danau Toba adalah destinasi ke-7 dunia yang dipromosikan pemerintah Indonesia. Mudah-mudahan apa yang terjadi di pusat-pusat kegiatan pariwisata seperti Bali bisa diimitasi sehingga betul-betul masyarakat Danau Toba itu betul-betul santun, betul-betul mengedepankan destinasi wisata yang ramah dan bersahabat dengan anak. Itu harus dimulai. Oke, pokoknya setuju banget dan kapan-kapan ya nggak sabar nih sahabat anak Indonesia buat ke kampung halaman Bang Aris Danau Toba dan kita ngobras di sana. Ya, apalagi nih bule-bule ada di sini. Siap. Dengan kita tidak terkonsentrasi apa yang sedang terjadi, tapi inilah bagian dari para wisata itu. Tentu etika budaya-budaya yang ada di Danau Toba dan di Bali dan sebagainya harus dijunjung tinggi dan dihargai. Oke, setuju Bang. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Boleh nih ya, mantap. Dan ini pertanyaannya serius. Tadi santai, bagaimana kita tetapi serius. Nah, ini kita akan mendengar apa itu? Serius. Yang serius itu. Dari Kak Isara 137. Isara 137. Selalu tidak ada dari mana ya? Tidak dijelaskan Bang. Oke, mempekerjakan paksa usia 18-19 tahun dengan ancaman tidak lulus dan bully termasuk kekerasan nggak Pak? Ya, jadi kalau bully itu kan tidak harus pada anak ya, pada siapapun. Iya. Anak kepada orang tua ya, itu kan usianya berbanding gitu ya. Nah, itu juga bully. Jadi saya kira saya mau luruskan bully itu terjadi kepada anak, kepada orang dewasa, kepada lansia dan sebagainya. Tentu bully itu adalah bagian dari kekerasan. Oke. Jadi kalau kamu Nia melakukan makian terhadap orang yang lebih dewasa, sementara Nia itu masih usia 15 tahun, itu juga adalah bagian dari kekerasan itu, bully. Apalagi orang dewasa dengan menggunakan kekuasaan sebagai orang dewasa, itu adalah apalagi itu disebut bully. Saya kira bully itu berlaku untuk semua, maka bully itu ditempatkan sebagai bentuk kekerasan dan itu tidak bisa ditoleransi ya. Karena prinsip-prinsip hidup bangsa Indonesia, kita berbudaya timur, saling menghargai. Bagaimana seorang anak menghargai orang tua, kemudian anak-anak menghargai orang dewasa dan sebaliknya tentunya. Bukan saja anak yang wajib menghormati orang tua atau orang dewasa, tetapi orang dewasa juga wajib untuk menghormati anak-anak dan sebagainya. Saya kira kesamaan sebagai manusia, kesamaan sebagai sesama itu di hadapan Tuhan, apalagi di hadapan hukum itu sama saja. Tetapi ketika terjadi bully atau disebut dengan keren sekarang itu perundungan, maka itu merupakan bentuk kekerasan yang tidak boleh ditoleransi. Oke Bang, sudah sangat jelas nih jawaban dari Bang Aris. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Apa itu nih ya? Siap. Tapi nggak serius-serius banget Bang. Oke, tetap harus serius kan? Nah, tetapi santai. Dari Kak Fer_A. Haha. Apa itu nih ya? Maaf nih Pak Aris, keluar dari topik. Lowongan magang masih dibuka nggak? Dan jalurnya gimana nih di Komnas? Oh iya, jadi semua orang yang ingin memberikan yang terbaik bagi anak-anak, apakah netizen sedang dalam kondisi usia ya masih muda, apalagi kalau sudah orang dewasa, bagi Komnas Perlindungan Anak terbuka bagaimana kita bersama-sama membangun gerakan perlindungan anak. Untuk anak-anak
silakan bergabung dengan forum anak di masing-masing daerah, ada di tingkat desanya, ada di tingkat kecamatan, ada di tingkat kabupaten, provinsi, dan di tempat-tempat seperti di mana anak itu berada seperti sekolah, misalnya ada forum anak sekolah A misalnya sebagainya. Itu bagian dari hak partisipasi yang wajib untuk difasilitasi oleh negara. Jadi partisipasi semua pihak, baik itu anak-anak, baik itu orang dewasa. Saya kira Komnas Perlindungan Anak terbuka, apalagi kalau itu dimulai dengan magang, dimulai dengan belajar bersama-sama bagaimana memahami dunia anak dan persoalan-persoalan anak. Silakan, Komnas Perlindungan Anak terbuka. Oke, setuju banget nih, karena memang banyak anak-anak Indonesia itu yang membutuhkan bantuan, betul. Ya Bang ya. Iya, betul. Bang, kita ke pertanyaan dari Kak Rama Cekidot. Sebelum itu banyak orang bulenya nggak ya? Banyak ya, banyak bulenya nggak Bang? Nampaknya ini tempat bule sebenarnya. Tapi karena corona ya, sepi ya Bang? Sepi sekali. Iya. Tapi walaupun demikian ini penting sekali karena ya sekaligus jaga jarak ya. Iya. Jaga jarak, dan kami tentu paham dan patuh terhadap protokol kesehatan. Inilah yang kita lakukan. Siap. Maka kita pilihan syutingnya yang sepi begitu. Iya, sepi gitu ya Bang ya. Iya. Oke. Bang, kita lanjut Bang ke pertanyaan lupa. dari Kak Rama Cikidot. Rama Cikidot. Oke. Tips hubungan langgeng yang mesra antara bapak dan ibu. Iya, saya kira yang pertama membangun komunikasi yang intens. Terus menghargai pendapat dari anak dan pendapat orang dewasa. Oke. Yang ketiga, setiap kali ada masalah, baik itu masalah pribadi dari anak dan masalah keluarga, orang tua, dan masalah-masalah yang dapat mempengaruhi terhambatnya komunikasi, kita buka itu, kita beri akses. Itu saya kira yang penting, komunikasi seimbang. Siap. Orang tua harus menghargai pendapat anak, lalu anak juga menghargai keberadaan orang dewasa, dalam hal ini orang tua. Nah Bang, tips hubungan mesra antara Bang Aris dengan istri. Komunikasi yang penting. Setiap kali apapun yang terjadi harus dikomunikasikan. Jangan didiamkan. Tapi Bang Aris sabar nggak nih ngadepin istri? Selalu harus sabar. Istri juga harus sabar. Saya juga harus sabar. Itulah sebenarnya hakikat dari ketahanan keluarga. Komunikasi, tidak banyak-banyak tuntutan. Kalau komunikasi itu baik, segala persoalan yang terjadi dalam lingkungan rumah, problem-problem kalau itu dikomunikasikan dan memberikan akses yang sangat terbuka, termasuk anak-anak diberikan hak untuk memberikan pendapat. Itulah dasar bagaimana keluarga itu baik adanya. Apa yang kita sebut namanya keluarga harmonis. Tanpa komunikasi yang baik dan menghargai apa yang ada dalam pikiran istri, ada dalam pikiran suami dan anak, kalau itu tidak terjadi, maka disitulah kehancuran rumah tangga itu. Oke, itu ya sahabat anak Indonesia, kuncinya adalah komunikasi. Iya, nggak banyak-banyak ya, komunikasi. Hubungan yang sehat juga komunikasi, terus kita juga harus saling memahami dan terutama sabar begitu ya Bang ya. Betul, ya. Karena memang karakter setiap orang kan berbeda begitu ya Bang ya. Betul, jadi kalau kita nggak saling memahami juga, ya akhirnya ngambek-ngambekan, hubungan nggak bisa bertahan lama. Di mana-mana terjadi konflik dalam keluarga karena tidak ada komunikasi yang baik kan. Saling curiga saja gitu kan. Tidak pernah dikomunikasikan apa yang sesungguhnya menjadi persoalan dalam keluarga, apa yang menjadi persoalan terhadap anak ketika anak tidak betah di rumah, itu kan harus dikomunikasikan. Kenapa Nak? Kenapa Bu? Kenapa Mak? Gitu loh. Jadi komunikasi kuncinya ya. Oke Bang. Oke, terima kasih Bang atas tips yang sudah diberikan. Itu juga menjadi kuncinya nih dalam menjalani hubungan ke depan. Dalam situasi apapun komunikasi yang penting. Setuju. Kita ke pertanyaan selanjutnya ya Bang. Baik nih ya, baik. Oke, dari KRMI Tailalma. Lama. Susah Bang namanya. Tapi nggak apa-apa. Silakan. Bagaimana cara agar anak mendapatkan hak pendidikan mereka dengan baik? Sedangkan di satu sisi nih Bang, secara ekonomi mereka rendah. Bahkan sedangkan di undang-undang kan nggak boleh anak itu tidak boleh dipekerjakan kan anak. Nia, hak atas pendidikan
yang dimulai dari pendidikan dasar sampai menengah itu merupakan hak yang sangat fundamental. Siap. Yang tidak bisa dikurangi dari diri anak. Karena tanpa pendidikan anak tidak merdeka. Dan penindasan akan terjadi di sana. Anak akan menjadi masyarakat yang mudah dieksploitasi. Oke. Oleh karena itu pendidikan itu adalah merupakan hak yang sangat fundamental yang harus dimiliki oleh anak-anak di seluruh dunia dan di Indonesia secara khusus. Karena itu merupakan sebuah kesepakatan yang diatur dalam instrumen internasional. Iya. Konvensi PBB tentang hak anak itu jelas. Lalu kemudian kesepakatan Dakar yang menyatakan bahwa edukasi itu tidak boleh dilakukan diskriminasi. Jadi pendidikan itu adalah untuk semua. Apa yang dikenal dengan kesepakatan Dakar Education for All. Nah, kalau ditemukan di Indonesia karena kemiskinannya tidak bisa meneruskan sekolah, di samping hak-hak anak atas pendidikan itu adalah hak konstitusional, maka dengan sendirinya pemerintah take over. Harus pemerintah yang memfasilitasi itu. Jika memang orang tua secara ekonomi tidak bisa meneruskan anak untuk menjalani hak atas pendidikannya. Difasilitasi, artinya bisa dengan mengikut sertakan program-program yang di take over oleh pemerintah dengan pendidikan gratis misalnya. Itu sebenarnya supaya hak anak atas pendidikan itu tidak terputus. Oleh karena itu kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang di luar persoalan-persoalan pendidikan, maka pemerintah atau pihak sekolah tidak bisa menghukum anak itu dengan mengeluarkan di sekolah dan memutus hak hak atas pendidikannya, pendidikan. Itu yang perlu banyak terjadi kan? Iya. Seperti kejadian di Bengkulu beberapa waktu lalu dengan ada berita-berita bagaimana ada perang antara Palestina dengan Israel, lalu si siswi itu punya pendapat terhadap apa yang dia lihat, yang sepak viral itu. Nah, disitulah sebenarnya kita meletakkan bahwa itu pendapat dari anak itu. Karena anak itu tidak berdiri sendiri, sengaja untuk menghina salah satu bangsa sedang berjuang. Nah, itu tidak bisa dikaitkan dengan hilangnya hak atas pendidikan terhadap hukumannya itu. Apakah tuduhannya bahwa dia mencemarkan atau menghina atau apalah istilahnya itu, nggak bisa dikaitkan karena dia secara sanksi sosial sudah diberikan oleh pemerintah daerah, tapi tidak dikaitkan dengan memutus hak anak atas pendidikan. Di situ yang saya katakan tadi, hak atas pendidikan. Pemerintah harus take over dan menjamin, karena undang-undang sistem sudah mengatur ya Bang? Ya, sudah mengatur sistem pendidikan kita, apalagi instrumen internasional termasuk piagam Dakar yang mengatakan education for all. Oke. Itu nih. Jadi saya wajib untuk menjelaskan itu, gitu. Maka jangan heran ya kalau misalnya ada anak dihukum karena melakukan tindak pidana, ketika dia menjalani hukuman itu, hak atas pendidikan itu tidak hilang dan bahkan jemput bola para guru atau lapas menyiapkan pendidikan di sana, gitu loh. Kalau hanya sekolah mendatangkan guru, kalau misalnya lebih 10 orang yang harus menjalani pemidanaan, maka hak anak atas pendidikan nggak boleh hilang. Itu saya ingatkan untuk semua para penegak hukum dan warga masyarakat. Iya, saya setuju banget nih sama Abang, harusnya memang hak pendidikan nggak boleh hilang dan anaknya juga dikasih pemahaman begitu ya Bang, kalau apa yang dilakukannya itu salah, seperti itu. Bukan kita langsung mengeluarkan aja gitu kan, tanpa memberikan sebuah solusi supaya anak itu juga nggak mengulangi dan tidak menjadi contoh dari teman-temannya begitu ya Bang ya. Setuju banget. Nah, ini Bang, kita ada pertanyaan serius selanjutnya. Baik, siapnya. Siap Bang. Apalagi kita di Bumi Dewata ini ya, santai, tapi serius. Oke, dari Kak VHY_memel. Ya silakan. Anak saya 6 tahun sudah 3 kali mengalami kekerasan seksual. Oleh siapa itu? Gak dijelasin sih Bang. Mengalami ketika dia bermain. Nah, 2 kali itu dia kemudian dapat kekerasan fisik dan 1 kali diskriminasi. Nah, itu apakah bisa dilaporkan atau gimana Pak? Patut dan segera ya. Siap. Patut dan segera kalau memang itu di wilayah DKI Jakarta atau Jabodetabek,
Komnas Perlindungan Anak terbuka, siap untuk mendengarkan dan merumuskan langkah-langkah apa yang kita harus lakukan. Karena ini tidak bisa dibiarkan ya, tidak bisa dibiarkan. Oleh karena itu selalu saya katakan jangan didiamkan. Ayo kita tangani, kalau memang membutuhkan pendekatan hukum atau pembelaan hukum, Komnas Perlindungan Anak siap untuk mendampingi. Namun kalau misalnya membutuhkan terapi-terapi psikososial bagi korban-korban, Komnas Perlindungan Anak juga terbuka pintunya untuk mendampingi. Sekali lagi jangan membiarkan kejadian ini, karena kasihan anak itu, ya, apakah itu anak tetangga, apalagi anak kita sendiri. Iya. Dan segala bentuk kekerasan harus kita hentikan. Karena kebetulan netizen tadi malam kita merayakan, memperingati 6 tahun tragedi kematian Angelin, iya. Karena dia adalah 6 tahun yang lalu korban kekerasan. Angelin tidak akan meninggal kalau partisipasi masyarakat, perhatian masyarakat, para gurunya memberikan perhatian dan memberikan pembelaan, di mana anak atau seorang Angelin ini sudah memberikan tanda-tanda untuk mendapatkan pertolongan, tetapi banyak orang tidak peduli dengan itu. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa kekerasan itu harus kita perangi secara bersama-sama supaya Indonesia itu bebas. Dan mohon dukungan, karena tadi malam ada 3 butir yang disampaikan oleh 2 anak, ya, di mana Angelin pada saat itu bersekolah di sana. Yang pertama meminta kepada Bapak Presiden tanggal 10 Juni ditetapkan sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak, dengan latar belakang pada tanggal 10 Juni itu ditemukan jasad dari Angelin di rumah di mana dia berada, yang dilakukan oleh ibu angkatnya. Yang kedua, butir kedua adalah meminta kepada pemerintah untuk menetapkan semua komponen-komponen bangsa memerangi segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. Yang terakhir adalah tragedi kematian Angelin harus ditempatkan sebagai momen atau sebagai ikon gerakan anti kekerasan. Sekali lagi untuk Bapak Presiden, ini kesempatan saya sampaikan karena tadi malam banyak masyarakat dan para aktivis dan anak di Pulau Dewata mendeklar dan merangka memperingati 6 tahun ya tragedi kematian Angelin sebagai Hari Anti Kekerasan. Sekali Bapak Presiden, inilah pesan anak Indonesia, 10 Juni menjadi Hari Anti Kekerasan. Itu tadi hubungannya dengan pertanyaan siapa tadi itu? Pertanyaan dari KRM Aitailma. Ya, itu saya kira ini momen yang penting supaya ini tidak menjadi tragedi yang hanya sekedar mengingat saja. Oke, Bang. Semoga harapan dari Bang Aris dan teman-teman aktivis serta anak-anak di Pulau Dewata Bali ini didengar ya, Bang, sama pemerintah pusat, utamanya Pak Joko Widodo. Jadi direalisasikan dengan segera, begitu ya, Bang ya? Ya, saya kira ini sudah menjadi keluhan masyarakat karena bentuk-bentuk kekerasan ini sudah tidak bisa ditoleransi akal sehat manusia. Maka dengan sendirinya tentu Bapak Presiden bisa mengeluarkan surat keputusan untuk menetapkan 10 Juni itu menjadi Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak di Indonesia. Oke, amin. Semoga segera didengar Bapak Presiden dan segera direalisasikan. Supaya kematian Angelin itu tidak sia-sia. Oke, dan supaya nggak terjadi lagi kasus Angelin. Betul itu ya. Itu harapannya. Bang, kita ke pertanyaan selanjutnya. Silakan ya. Tapi ini akunnya nggak mau disebut. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bang. Update kasus untuk sekolah SPI gimana, Pak, kira-kira? Oh, ya. Kemarin apalagi kan Bang Aris baru balik dari Kota Batu. Ya. Dan ketemu lagi mungkin sama korban atau gimana, Bang? Iya, jadi sebelum saya menemui Polres Batu dan Polda Jatim, termasuk Ibu Wali Kota, saya lebih dulu bertemu dengan korban. Oke. Jadi 3 dari 14 korban yang sudah di BAP, diperiksa dan sudah divisum. Artinya sudah ada resmi 14 yang melapor terhadap perlakuan terduga JE, pengelola dan sekaligus pemilik
Sekolah Selamat Pagi Indonesia. Pertemuan pertama kami bertemu dengan Polres Batu yang diwakili oleh Kasat Reskrimnya, menyatakan memang ada pengaduannya. Update-nya begitu ya untuk netizen, bahwa ada sekitar 40-an lebih anak-anak yang sudah tamat, mantan dari sekolah SPI itu, dan dari dalamnya sendiri. Nah, pada pertemuan itu kita minta apakah pelapor-pelapor itu bisa di BAP supaya itu melengkapi juga menjadi pelapor. Nah, itu sedang dikerjakan dan datanya juga sinkron dengan apa yang saya sampaikan di dalam pertemuan wali kota pada saat itu, ya, dengan lengkap jajarannya termasuk ketua DPRD dan jajarannya, para pejabat tinggi dari provinsi dan sebagainya. Saya sampaikan kronologi itu, ya, supaya mereka paham betul apa yang sedang terjadi di sana. Karena sempat Ibu Wali Kota juga pada tanggal 1 Juni mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa di Sekolah Selamat Pagi Indonesia, dan itu membuat kita memerlukan suplai data bahwa korban itu ada dan fakta. Lalu kemudian menyampaikan selain terduga JE yang melakukan kejahatan seksual, eksploitasi ekonomi dan kekerasan fisik, tetapi juga melaporkan memberitahu ada 4 pengelola dari SPI itu yang sebelum korban ini melaporkan ke Polda Jatim, sebenarnya persoalan ini dan masalah ini sudah diberitahu kepada 4 pengelola di sana yang sesungguhnya punya kewenangan untuk menolong itu, tapi tidak ditolong. Itu artinya tambahan informasi. Demikian juga informasi itu kita sampaikan kepada penyidik di Polda Jatim, karena ada 2 pengelola itu sempat diperiksa dan menyatakan dirinya tidak mengetahui peristiwa itu. Sesungguhnya itu diketahui dari data yang disampaikan oleh korban. Untuk netizen, bahwa persoalan ini, laporan ini dilakukan bukan untuk menghentikan Sekolah Selamat Pagi Indonesia, tetapi dengan peristiwa ini meminta kepada pemerintah, baik itu pemerintah provinsi yang mengurus tentang pendidikan, ya, termasuk pemerintah kota, agar melakukan evaluasi terhadap sekolah itu karena ada peristiwa itu, bukan menutup. Itulah suara dari pelapor. Dan kemudian juga menyampaikan kepada Polda Jatim supaya segera mungkin proses penyidikan berjalan sehingga bisa menetapkan sesungguhnya terduga pelaku dengan orang saksi yang melihat itu dimintai pertanggungjawab hukum, baik itu sebagai saksi atau tersangka. Tapi harapannya karena data-data dan pengalaman korban itu apa adanya dan peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi yang sangat menyakitkan. Oleh karena itu semua orang yang pro dan kontra terhadap itu, hargailah derita dari korban-korban, jangan mendinai, artinya jangan mengabaikan derita korban yang sesungguhnya. Nah, ini supaya menjadi terang benderang. Itu update-nya, dan dalam waktu dekat karena korban-korban ini terancam dan dalam ketakutan, maka Komnas Perlindungan Anak saat ini sedang menghubungi keterlibatan negara dalam hal ini LPSK. Nanti dalam hari Selasa ini kita akan bereskon. Mudah-mudahan acara Q&A itu yang setiap tayang hari Rabu dapat didengarkan oleh pendengar atau netizen dari Q&A. Itu update kasus SPI. Mudah-mudahan ini jadi terang benderang, pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban dan dihukum sesuai dengan perilakunya. Oke, Bang. Jadi kita ngobrol sekali ini udah dibilangin sama ini kameramen di belakang layar nih, katanya stop katanya, waktunya habis gitu. Padahal kan kita lagi enak ngobrol ya, Bang. Betul. Bang, tambahlah satu pertanyaan lagi. Boleh. Apalagi kita lakukan ini serius nih. Sayang episode kali ini nggak apa-apa lah. Pantai apa sih? Pantai ini namanya pantai apa ini? Pantai apa ini namanya? Pantai apa kita? Melasti yang baru ya, setelah Pandawa ya. Dan marilah berbondong-bondong menikmati pantai Melasti, dan kami nanti akan syuting lagi ke Pandawa. Oke, kita akan satu pertanyaan boleh lah. Mohon maaf ya.
Soalnya ini yang nanya udah ngebet begitu Bang. Betul. Dari minggu lalu. Oke, silakan. Oke, dia nanya terus nih Bang. Satu lagi. Dari Kak Upai Pencari Cinta. Alamak. Jadi pertanyaannya gini Bang. Apa itu? Pak, kalau ada 3 cewek, mending pilih salah satu atau 3-tiganya? Alamak, ini kalau pilih 3-tiganya itu mengajarkan atau apa namanya, merendahkan. Tuh. Pilihan itu, yuk boleh aja 3, tapi pilihlah satu di antara 3 itu. Oke. Si gadis siapa itu? Nggak tahu Pak. Kayaknya sih kalau di sini sih kalau sempat sebut sih lokasinya di daerah Bintaro Pak. Alamak. Ceweknya sih ada di mungkin Jakarta. Itu berarti harus izin saya. Harus izin saya. Berarti boleh. Harus izin Bang Aris. Walaupun ada 3, tapi izinnya memilih dari 3 itu, Bang. Dari 3 ini yang mana yang perlu aku pilih? Silakan abang lah pilih, aku siap untuk bersamanya. Gimana kalau 3-tiganya kita hadirkan, begitu Bang? Boleh ada pilihan itu, tapi jangan kompetisi ya. Oke. Jadi di berbagai tempat dan sebagainya. Supaya apa? Supaya seorang Aris Merdeka Sirait itu mengajarkan menghargai perempuan. Setuju. Setuju ya, setuju. Iyalah Bang, kan perempuan itu nggak bisa dipilih-pilih gitu ya nggak Bang. Bisa, itu kan bukan dagangan. Iya, setuju. Karena saya kira seperti percintaan saya dengan istri saya, sekali pandang dan seterusnya. Oke. Hati itu tidak bisa dibohongi. Siap. Bisa saja karena kalau kita ditinggalkan oleh pacar pilihan dari 3 itu, bisa tidur kita begini saja terus. Alamak. Enggak, jangan begitu ya. Oke. Saya kira kita mendukung ya. Oke Bang, oke. Bang, terima kasih untuk ngobrolnya. Untuk siang hari ini sambil kita bersantai-santai, kita abis ini santai-santai tapi serius. Karena kita tidak mau main-main dengan nasib anak-anak di Indonesia. Oke. Oke. Baik, terima kasih netizen semua. Terima kasih juga untuk semua pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Aris Merdeka Official di Instagram maupun Facebook. Karena mengingat waktu kita terbatas, tadi udah digini-giniin. Nah, gitu Bang. Betul. Jadi kita udahan. Mungkin untuk pertanyaan next untuk di episode selanjutnya begitu ya Bang? Betul, siap. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk kepentingan terbaik anak, dukung Aris Merdeka Official dengan cara like, comment, share, and subscribe. Salam anak Indonesia. Anak terlindungi, dipastikan Indonesia maju. Sampai jumpa. Bye.